Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Seperti biasa keluarga Fast ketemu lagi barengan sama Brian di hari Sabtu ya kali ini di Dialog UMKM Magelang. Sudah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, ya lebih-lebih sedikit lah ya. Kali ini dengan tema bisnis kriuk yang menggiurkan. Nah, ada kata-kata kriuk ini kira-kira ada hubungannya sama kerupuk atau enggak nih nanti nih keluarga Fast. Dan siang hari ini saya juga tidak sendirian karena sudah hadir ada Mas Maman sebagai Direktur Lembu Wikarta dan juga pelaku UMKM pada siang hari ini Bu Alif Teria Habibah. Beliau selaku owner Kerupuk Teria. Nah, sebelum kita sapa beliau berdua keluarga Fast, seperti biasa dialog UMKM Magelang ini dipersembahkan juga oleh IKM Center Magelang, ada Os Production dan juga Lembu Wikarta tentunya. Baik, kalau begitu mari kita sapa yang sudah hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mas Maman dan juga Bu Alif ya panggilnya. Apa kabarnya nih Mas Maman? Alhamdulillah. Baik Baik ya. Mas Brian, hari ini kita bisa jumpa lagi. Betul. 2 pekan yang lalu saya kesini, lalu pekan kemarin Mas Dimas. Mas Dimas sama Mas Ozi. Mas Ozi ya, ya betul. Selama ini kita bertiga, lalu kita ngambil kebijakan supaya tidak bareng-bareng kebanyakan, akhirnya kita satu-satu. Oke, biar nggak kemeruyu ya. biar tidak kemeruyu. Betul, Suara betul. juga bagus, lalu di frame juga bagus. Betul. Ya. Iya, keluarga Fast, kita juga akan menyapa nih Bu Alif. Apa kabar Bu Alif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Alif ya. Mungkin bisa agak maju sedikit Bu Alif. Oke, siap. Nah, oke, sehat ya Bu Alif ya. Oke, sebelum kita lanjut dulu nih keluarga Fast, saya mengingatkan untuk keluarga Fast yang pengen bergabung, bisa banget Anda streaming di www.radiofastfm.com atau juga bisa tanya jawab via WA di 0815 78709640. Kurang lebih selama 1 jam ke depan nanti kita akan mengulas tentang tema yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu bisnis kriuk yang menggiurkan. Nah, kira-kira bisnis apa ini ya? Bisa dijelaskan dulu nih, kira-kira Bu Alif ini memulai bisnis apa nih Bu Alif? Saya mulai pertama itu bisnisnya cuma kerupuk aja. Dari orang tua, meneruskan dari orang tua gitu. Oke. Jadi bisnisnya bisnis kerupuk ya? Kerupuk. Tapi sekarang sudah berkembang. Ya, ada Oke. beberapa sih. Ini Ada- kemarin apa namanya? Sebelum dijelaskan apa saja selain kerupuk ini, kemarin ada istilah kerupuknya tuh kerupuk teria. Itu Teria. apa Bu maksudnya? Dari nama Bu Alif nih ada Bu Alif Iya, Teria apa? sebenarnya ada apa singkatan gitu ya. Oh gitu. Iya, terigu sama aci itu kan Oh, sambungan gitu. Tapi oke. kebetulan aja cuma namanya kan sama. Terus diserempet-serempetin ya? Iya, Oh, saya pikir nih lumayan narsis juga nih Bu Alif ini ya. Iya. Oke. Oh, jadi apa namanya? Biar khas ya namanya Bu ya. Iya. Oke. Kalau apa namanya? Selain kerupuk tadi apa Bu? Perkembangannya sampai saat ini? Ada anggur ini baru mulai merintis. Ya. Oh, lumayan jauh ya dari Iya. kerupuk ternyata ke anggur. Karena ada lahan sedikit itu dibikin taman apa ya? Garden gitu, terus nanti petik buah anggur sendiri. Oke. Dibuka untuk umum nggak Bu itu anggurnya? Mulai dibuka, Wah. persiapan mulai dibuka untuk umum. Ini lumayan menyaingi di Kabupaten Magelang tuh ada stroberi ya, bisa petik Ya, sendiri. Kalau ini ya, anggur ya? Anggur, ya. Oke. Di daerah mana Bu kalau boleh tahu? Di daerah Ngabean. Ah, di Ngabean ya? Ngabean Oke. Setan. Jadi sudah dibuka untuk umum. Ya, Itu dibukanya jam berapa, hari apa? setiap hari dari jam 7 sampai jam 4 sore. Oke, setiap hari ya Bu ya? Setiap hari. Ya. Jadi di situ bisa petik sendiri juga. Bisa. Kalau boleh tahu jenis anggurnya anggur apa Bu? Ada beberapa, ada anggur hijau dan anggur merah juga. Ya, dari Ukraina, impor dari Ukraina bibitnya. Terus ini yang jenis Ilaria itu yang anggur hijau dan anggur hitamnya Rofi. Masih ada jenis-jenis lain tapi masih berkembang. Kalau yang Oke. sudah benar-benar sudah ada itu sudah ada buahnya, sudah ada hasilnya. 2 jenis itu. Oke. Ya, Bu Alif, kita kembali ke kerupuk tadi karena itu yang menjadi pionir ya dari Bu Alif
usaha sampai saat ini kan Bu ya. Iya, Nah, iya. itu yang membedakan kira-kira kerupuk teria dengan kerupuk yang lain apa sih Bu? Kerupuk teria ini kerupuk terigu ya. Kerupuk terigu di mana kerupuknya itu sudah langsung siap goreng, Mas. Iya. Sudah nggak perlu dijemur lagi, sudah langsung siap bisa dikonsumsi gitu. Oke, jadi dijualnya itu sudah siap digoreng ya. Iya, sudah. Ukurannya sama semua atau berapa Bu satu Ada bungkusnya? yang ukuran kecil itu 100 gram, terus ada yang 250, ada yang 50 gram, ada juga yang untuk penggoreng itu biasanya yang 25 kilo. Oh, oke. Berarti itu bisa dijual ke reseller ya ibaratnya, bisa dijual lagi gitu ya Bu ya. Wah, mantep banget nih untuk keluarga Fas barangkali yang dari kemarin mikir-mikir, wah punya ide apa nih kira-kira. Nah, barangkali kerupuk teria bisa menjadi ide. Oke, sebelum kita lanjut nih Bu Alif ya, ke Mas Maman dulu. Kalau kita melihat perkerupukan di Magelang nih Mas Maman, kira-kira persaingannya kayak gimana? Karena variannya banyak ya di Magelang. Iya. Kerupuk Ini Mas ini. Brian. Kerupuk ini punya kekuatan pasar yang tidak pernah mati karena dia itu makanan. Betul, ya. Hampir semua manusia itu kan butuh makan. Dan kerupuk itu menjadi menu yang ya semacam fardu kifayah bagi orang-orang tertentu. Makan nasi, ada sayurnya, ada lauk, telur, ayam atau ikan. Sepertinya kurang lengkap dan tidak marem kalau tidak pakai kerupuk. Betul, setuju saya. Saya sendiri merasakan itu, bukan saya ya, maksudnya di keluarga saya, istri saya, lalu anak-anak saya itu ketika makan harus ada keledik-kelediknya. Betul, iya, iya. Dan keledik-keledik itu 90% jatuhnya ke kerupuk. Iya. Kalau ternyata kerupuk sedang tidak ada, ya apapun itu harus ada Yang teksturnya hampir diada-adakan. mirip. Ya, karena kerupuk itu ada yang pertama sensasi karena keras, ada suara dan juga dari segi rasa bisa menambah lezatnya makan ya. Betul. Karena ada gurihnya, ada asinnya, lalu ada mungkin unsur penyedapnya juga ikut mempengaruhi di situ Bu ya. Karena bumbu utama kerupuk itu yang sejauh yang saya tahu Mas Brian, Iya. itu kan bawang. Iya, betul, Akan betul. tapi kalau bawang saja, mungkin ada mericanya, mungkin ada ketumbarnya, itu sebenarnya cukup. Tapi secara bisnis kalau tanpa penguat rasa ya nanti kemahalan bumbunya. Betul, betul. Makanya mau tidak mau harus ada penguat rasa. Nah, penguat rasa inilah yang ikut mempengaruhi para penduduk atau warga yang biasanya makan pakai kerupuk, besoknya lagi kalau makan tanpa kerupuk itu pasti ada yang Hambar ya rasanya. Nah, dari situlah Mas, Aha. bisnis kerupuk itu seperti pilihannya Bu Alif yang mungkin udah turun temurun Bu ya dari orang tua ya. Berapa tahun Bu? Ya kalau ibu itu dulu jualnya kan mateng terus. Oh udah matang. Iya, mateng. Terus kita sebagai anak itu kok kalau mateng itu kan resikonya banyak juga, Iya, nggak iya. lama-lama. Terus Bu, mari kita kembangkan gitu. Jualnya mentah. Mentah, gitu. Oke. Mentah, tapi mentah ini rupanya eli lah, rupanya yang penting rasanya Oke. gitu. Dari Ibu sampai sekarang ke Bu Alif sudah ada 15 tahun, 20 tahun. Kalau saya mulai tahun 2000. Tahun 2000. Iya, Wow. 2000. ya. Itu Bu Alif mulainya saja tahun 2000. 2000. Luar biasa, Mas Maman. Brian udah lahir belum? Masih SD Ya ya? udah, tapi kayaknya belum banyak makan kerupuk waktu itu. Belum boleh ya Mas. Saya lanjutkan. Dari situlah Mas Brian, karena kerupuk itu semacam nasi ya, mau tidak mau harus ada ketika makan. Pangsa pasarnya sangat luas. Betul. Dan sejauh yang kami ketahui dari berbagai jenis kerupuk yang ada di Magelang ini, Yap. yang dipasarkan, memang untungnya itu tidak besar, sangat mepet, katakanlah begitu Bu ya. Tapi tiap hari Iya, betul. omsetnya dan tinggi gitu loh. Iya. Mau tidak mau karena dengan keuntungan yang katakanlah mepet, tapi ternyata permintaan kok terus menerus dan selalu meningkat, ya pilihannya kan harus dikembangkan, disiasati. Lalu seperti Bu Alif tadi cerita, dulunya jualan
mateng, lalu sekarang dikembangkan dijual dalam bentuk mentah. Iya, iya. Dan ternyata Mas Brian, hampir tiap generasi gitu ya, jenis kerupuk itu kan selalu Beda ya, berkembang lah berkembang, bertambah. Ya, betul. Tapi kerupuk yang lama kan tetap laku. Iya, iya. Sebagaimana saya alami ketika masa kecil, kerupuk bunder itu apa Bu? Kerupuk terung itu. Kerupuk Kerupuk terung terung, yang ya. yang apa itu diulir-ulir yang sebagian besar perajinnya itu dari Jawa Barat itu. Oh, malah dari Jawa Barat ya itu ya? Kalau yang di Magelang sebagian besar mereka itu asalnya dari Jawa Barat ya. Oh, oke. Dari Jawa Barat mereka apa itu berusaha di sini lalu memasarkan di sini, berproduksi, memasarkan, bahkan kulaannya juga di sini. Dan ternyata produsen UMKM kerupuk yang lokalan tidak mati, Oh iya, betul. tetap laku terus. Ya benar. contohnya Bu Alif ini. Iya, iya. Sudah 25 hampir ya 20 tahun lebih ya, 25 tahun lebih. Artinya bisnis kerupuk itu selalu menjanjikan. Kalau Gus Yusuf sering cerita itu, kalau bisnis kerupuk atau UMKM atau yang kelasnya itu rumahan, memang betul tidak bikin kaya. Iya, iya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari cukup. Iya, Ibu Alif G. Buktinya sudah dari tahun 2000 ya, Bu? Nggak bosan-bosan. gitu. Oh iya, luar biasa. Nah, kita kembali ke Bu Alif nih. Bu Alif tadi kan menjual varian kerupuk yang mentahnya ya, Bu ya. Jadi bisa fresh nanti goreng sendiri. Nah, itu dari kerupuk mentah tuh variasinya gimana dari Bu Alif? Variasi cuman satu rasa aja. Ada satu rasa Satu aja. rasa, Oke. satu Tapi kalau dilihat di sini kemasannya juga udah sangat modern ya. Iya. Artinya tidak menggunakan bingkisan plastik saja yang bening, tapi udah ada brandingnya luar biasa nih. Warnanya merah nih, kerupuk teria ya. Keren ini. Brandingnya udah lumayan oke ya. Kalau yang kemasan ini baru 1 tahun ini memang. Oh. Ya, baru keluar 1 tahun ini. Ini ukuran berapa, Bu? 100 1 gram. on ya? Iya. 1 on. Biasanya kalau di pasaran, di konsumen 1 on itu harganya berapa? Itu kisaran kalau di konsumen juga 3,5 sampai 3,5. Tapi kalau Lumayan sampai terjangkau warung juga nih, ya. Kalau sampai warung ya mungkin sudah 5.000 lah. Kayaknya nanti kita apa itu dijual di marketplace oke Oh juga iya, Mas kayaknya Brian iya. ini ya. Kalau dilihat Ya. dari kemasannya ini sudah Sudah ada sangat- belum ini, Bu? Oke, Bu. Sudah ada. Sudah ada yang jual. Ada. Wah, Oke. mantap. Kita jadi afiliatornya enggak apa-apa. Oh iya, tadi sebelum ini ngobrol sama Mas Mama tentang affiliate nih, bisa ini dimanfaatkan iya. nanti ya. Artinya misalnya saya atau Mas Brian gitu. Kalau mau ikut menjual kan tidak harus ngambil di Bu Alif. Iya. Iya. Kalau sudah ada seller yang memasang, kita tinggal Kita jadi afiliator mempromosikan, ya, aja. betul. Sudah ada seller yang memasarkan Iya. memang sudah ada. Tapi kalau dari kita sendiri belum. Oke. Dan kalau misalnya memang butuh bahannya, udah langsung ada distributornya Ada, jelas siap, banget nih. iya, siap. Oke, Bu Alif dari kerupuk ini kalau dilihat ya bahan mentahnya ini kan warnanya gelap ya. Itu Iya. di kemasan di balik kerupuknya ada apa namanya bahan-bahannya, ingredientnya atau oke Ya, dijelaskan di situ ya. sudah dijelaskan cara penggoreng juga sudah ada. Oke. Oke, Untuk BPOM dan lain-lain juga udah sudah beres ya. Wah, Alhamdulillah mantap sudah, banget sudah nih. Aman, nggih. Sudah aman, sudah food grade juga. Semua bahan sudah food grade, sudah izin kesehatan juga sudah ada. Oke, Bu Alif, dengan bentuk bungkus yang cukup proper kalau menurut saya ya. Ini Bu Alif dari tahun 2000 sampai sekarang ini bekerja untuk membuat kerupuk ini sudah memiliki berapa karyawan atau dikerjakan sendirikah sampai saat ini atau gimana, Bu? Kalau karyawan saat ini ada 20-an. Oke. Oke, 20-an. Itu di rumah. Di rumah. Nggih, di rumah. Oke. Nggih. Oh, ya tadi saya sempat tanya atau belum ya? Bu Alif ini di mana usaha untuk kerupuk teria ini, Bu? Iya, saya di desanya, di kampungnya Kampung Pari Kidul, desanya Ngabean, RT 3 RW 7. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya mau pesan bisa datang ke situ ya. Bisa, Dan bisa. tadi kebun anggurnya juga jadi satu di situ. jadi Wah, satu, berarti iya. bisa pesan kerupuk di situ, nunggu sambil petik anggur ya. Iya, Sambil betul, berwisata. betul. Sambil berwisata. Bener banget. Nah, kira-kira dari tahun 2000 loh Bu, ini luar biasa. Cukup legend berarti Bu Alif Iya. ini. Nah, itu ada kendala apa Bu sampai saat ini
kalau dibilang bisa upgrade ya. Dari Iya. tadinya bungkusnya masih biasa ya, Bu. Biasa, Setahun terakhir ini Iya. udah mulai ada brandingnya. Branding, Nah, ada kendala-kendala apa aja nih, Bu, selama berbisnis kerupuk teria ini? Kalau dari awal tuh kendala juga cuaca. Cuaca, Iya, bener. Matahari. Kan? Oh, Wah, apalagi sekarang musim hujan ya. oh, berarti ini mengeringkannya pasti harus pakai matahari. Matahari, nggih. Tapi ada pembantunya juga sudah ada oven. Oh, sudah ada ovennya ya. Sudah ada, nggih. Oke, ini menarik, Bu. Kualitasnya beda nggak kira-kira? Jelas beda lah, Mas. Bagus yang pakai matahari? Matahari. Oh, nggih. memang Namanya juga ciptaan Allah beda ya? Jelas Oh, beda. gitu. nggih. Cuman Oke, oke. setidaknya kalau oven itu kan menjaga supaya tidak ada kebusukan, kan langsung kena panas. Kalau dari warna aja sudah kelihatan. Oh, iya. Beda, Bu ya. Beda. nggih. Bu, gini, Bu. Misalnya betul-betul tidak ada sinar matahari. Nggih. Lalu dari kerupuk mentah itu ternyata masih katakanlah sekali jemur lagi, tapi ternyata matahari tidak ada. Misalnya dikejar dengan oven itu Bisa. masih bisa. Masih bisa. Kalau dari nol pakai oven Belum pernah. belum pernah. Belum pernah. Oh, berarti oven itu fungsinya adalah membantu ya. Membantu. nggih, Oke. nggih, nggih. Kalau misalnya memang nggak ada panas ya kita tunggu ngerajang tipisnya itu yang kita tunggu sampai memang benar-benar ada panas. Oh, oke Iya. oke. Oke, berarti memang bener-bener harus memanfaatkan matahari. Sinar ya, matahari. Nggih. Oke, itu kendalanya. Kendala yang lain kira-kira apa, Bu? Selain itu. Kendala Itu kan bisa dibilang faktor alam mungkin ya. Faktor alam, nggih, nggih. Misalnya diiris-iris dulu lalu diangin-anginkan dulu, jadi nggak, Bu? Kalau cuman angin-angin masih ada hangat sedikit itu udah bisa. Bisa ya. Langsung masuk oven. Artinya gini, Bu. Di angin-angin kan masih apa itu ada atapnya karena hujan di luaran. Luar, nggih. Lalu dilanjutkan dengan oven. Oven, nggih. Bisa. Bisa. Oh, oke. Bisa, nggih, bisa. Cuman Artinya ya, adanya oven, adanya mesin itu sangat membantu gitu ya, maksudnya. sangat sekali, Oke nggih, oke nggih. oke. Oke. Jadi apa namanya? Kalau di perbedaan kualitasnya itu di bagian apanya, Bu? Dari sinar matahari dan ovennya? Mungkin melarnya ya, Mas ya. Oh. Ya, dari mentahnya aja kan kalau masih kena panas tuh kan ada hukum pemuaian ya, Mas, kelihatan tipis-tipis, tapi nanti kalau kena hujan kan agak tebel-tebel gitu. Iya, Nggak- tebel. nggak- Iya. Iya, betul. Tebel gorengnya juga agak susah sih kalau Iya, panas, oke. tapi juga nggak begitu Oh. pengaruh. Nah, rasa ya sedikit lah. Berarti Nggak- mungkin nggak- lebih ke tekstur kriuknya ya. Ya. Kalau sinar matahari yang tercukupi lebih kriuk mungkin ya kalau dari teksturnya. masalah teksturnya Pas- nggak oh, begitu, nggak ngaruh ya? nggak Di begitu. Cuman melarnya aja. Oh, melarnya Melarnya itu ya. Besar, Oh, nggih, sebelum nggak digoreng itu ya. Iya. Oke, Sebelum oke. digoreng dan pas penggorengan itu tetap ada perbedaan sih. Tapi nggak banyak. Oke. Tadi dari tahun 2000 salah satu kendalanya itu sih ya. Iya, Itu iya. mungkin semua pengusaha kerupuk mungkin itu ya menjadi kendala. Nah, kendala yang lain apa Bu, yang menjadi hambatan, tantangan lah. Kendala ya COVID kemarin. Oh, itu lumayan ya. Iya. Oke, kayak Berimbas sekali, semua pelaku ya. UMKM kayaknya. Iya. Nah, Berapa sekarang- lama, Bu? Saya itu alhamdulillah COVID nggak libur sih, Pak. Oh, nggak libur. Nggak libur. Cuma turun omset. turun omset Oke. ya kan gimana caranya anak itu tetap masuk tapi masaknya sedikit dibikin apa ya, giliran ya, ya. masuknya Oke, gitu. oke. Kalau di nggih. persentase cukup banyak nggak gapnya Bu antara sebelum Ya. pandemi terus pandemi? hampir 50% sih, Mas. Oh gitu ya. Iya. Wow. Iya. Nah, ini menarik nih. Cara Bu Alif bangkit gimana Bu setelah pandemi itu? Ya dengan mengupgrade, Oke. mengenalkan kembali. Saya terjun ke pasar lagi mencari apa sih yang harus saya perbaiki di mana. Saya turun langsung ke pasar. Oke. Ke pasar-pasar, permintaan yang diinginkan pasar itu seperti apa. Terus saya pelajari. Oke. Nggih. Kalau secara branding kerupuk teria nih gimana Bu? Online kah atau offline juga atau kayak gimana Bu Alif membranding kerupuk teria ini? Kalau untuk yang ini memang tujuan untuk online ya, yang kemasan baru. Oke. Iya, tapi kan kalau yang sudah kadung dengan kemasan lama itu untuk berubah ke kemasan baru itu juga agak susah. Oh gitu. Terutama yang di Pasar-pasar, Bu, ya? pasar ya, pasar yang tradisional, yang di atas itu tetap mintanya yang kemasan lama. Oh Ya, gitu. kalau ini terus masuknya yang ke pasar-pasar yang udah agak ya di antar Jogja kayak gitu, yang di kota-kota itu memang mintanya yang Mintanya yang gini ya, Kemasan Bu? baru. Iya, Oke. Bu, kerupuk. kalau yang anu, Bu, yang kemasan lama Nggih.
itu kan cuma apa namanya? Hanya plastik Plastik biasa. plastik biasa. Yang Oh, ini. plastik biasa Iya, gini. Biasa kayak gini. biasanya. Oh, tapi tetap ada brandnya juga ya. Ada. Oh, tetap ada brandnya juga. ada. Dari dulu semacam ini. Kalau yang pertama memang seperti ini. Pertama itu Iya. sejak kapan Bu yang ini? Ini yang tahun 2000. Dari Ini tahun mau 2000. mulai tahun 2000. 2000 guys. Yang ini mulai tahun 2003 berarti Bu. Iya, 2023. 2023. Nggak ada, Wah. nggak gitu. 23 tahun kemudian Mas Brian. Baru terpikirkan. Baru berubah. Tapi faktanya yang lama masih laku. Masih. Ya, Laku, seperti tadi yang disampaikan Mas Maman, bener banget. Iya. Memang kerupuk itu nggak ada matinya, Bu. Nggak ada matinya. Bu, jadi gini Bu, agak membongkar rahasia. Ya maksudnya saya tanya, tapi ya di-spill sedikit Mas Brian. Boleh. Jadi di Payaman, di tetangga saya itu, waktu saya kecil, waktu saya MI, itu banyak UMKM, home industry yang bikin kerupuk kayak gini itu. Iya. Persis kayak gitu itu. Iya, iya. Cuma beda apa namanya? Pengirisan. Oh, Apa pengirisan. namanya bentuk kayak gitu tuh. Iya. Tapi hari ini sudah tidak ada. Artinya ketika sudah tidak ada berarti kan tidak bisa menyesuaikan perkembangan, terutama perkembangan kulaan bahan baku yang semakin naik. Iya, betul. Ya Bu ya. Kalau saya boleh tanya Bu, sebetulnya bahan baku utama ketika mengolah ini kan nggak ada yang dirahasiakan Bu? Enggak ada. Nggak Tepung, ada. Tepung terigu. tepung terigu, tepung tapioka, lalu bumbu. Bumbunya ya. Itu aja kan? Bawang, nggih. Artinya tetangga saya itu Iya. ketika dulu bikin kerupuk kayak gini kan juga kayak gitu kan pasti dah. Iya. Misalnya dicampur dengan tepung lain jadinya mesti lain lagi ya. Lain lagi. Pasti jadinya Beda- lain lagi. Beda jenis lagi nanti. Nggih. Kalau ini komposisinya yang tepung terigu sama tapioka berapa persen? Bu? Hampir sama. Paruan. Hampir sama. Paruan ya. Sama, nggih. Artinya kalau kebanyakan terigu atau kebanyakan tapioka pasti nggak jadi ya. Ya. Nanti jadinya beda. Kayak teksturnya. gitu. Nggih, nggih. Bener Oke. kan Mas Bian? Ya, betul. Artinya dari dulu yang namanya kerupuk itu menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan Iya, betul. bagi warga, terutama di Jawa ya. Iya. Ketika makan harus ada kerupuk. Tapi betul sih itu. Sedikit cerita ya. Dulu bahkan bapak saya itu kalau nggak ada kerupuk harus nyuruh saya ke warung dulu. Ya, kalau enggak Beli kerupuk dulu. Oh, beli kerupuk dulu. Tapi emang luar biasa. Wah, beruntung nih Bu Alif ada di bisnis kerupuk ya. Iya. Yang insya Allah nggak ada matinya. Bahkan pandemi aja sekarang udah bangkit dan malah ada perubahan nih. Iya. Wah, berubah. Oke, mungkin kita nanti akan lanjut lagi setelah jeda yang akan kita lewati terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut keluarga Fas ngobrol bareng bersama Mas Maman dan juga Bu Alif tentunya di Dialog UMKM Magelang. Keep stay tune, jangan kemana-mana di 90.1 Fas FM Family Radio. Iya, keluarga Fas masih bersama Brian tentunya di Dialog UMKM Magelang dan masih ada Mas Maman dan juga Bu Alif yang akan masih lanjut lagi kita bahas tentang kerupuk teria yang sangat menginspirasi ini ya. Nah, bener banget. Jadi udah kelihatan dari brandingnya tadi juga sudah kita bahas bahwa setahun terakhir nih brandingnya sudah cukup luar biasa. Artinya perjuangan dari Bu Alif ini dari tahun 2000 sudah cukup luar biasa ya Bu. Nah, untuk perjuangan menjual kerupuknya gimana? Tadi kita sudah membahas masalah produksinya, masalah hambatan yang mungkin dialami oleh Bu Alif selama tahun 2000 dari tahun 2000 sampai saat ini itu apa. Nah, sekarang tantangan untuk marketingnya kayak gimana nih Bu Alif? Marketing itu ujung tombak ya Mas. Bener. Ya, selain ada yang datang sendiri ke rumah, untuk reseller di Semarang, di Jogja kayak gitu, kita juga masih menjaga sama konsumen yang di pasar lokal. Jadi masih setiap hari kita keliling ke pasar juga Mas. Oke. Nggih. Jadi itu kalau misal keliling memang ada bisa dibilang karyawan tersendiri yang memang bertugas Betul, untuk iya. mengelilingkan itu ya. Iya ada. Kalau areanya gimana Bu? Apakah di sekitar Temanggung Magelang aja atau gimana? Temanggung Magelang sama ada di Jogja, Muntilan. Kalau ke timur itu Wonosobo Bu? Wonosobo sudah sampai Banjarnegara sudah. Sampai Banjarnegara. Oh, oke, lumayan luas juga ya Sudah, marketnya ya. sudah. Kalau
ya Jogja lah. Cuman lokasi Kalau dari beberapa wilayah kira-kira yang paling banyak nih konsumen pembeliannya tuh di daerah mana, Bu? Kalau Atau sama? wilayah Magelang. Ya dari persebaran. Ini nggih. Kalau di Jogja itu beberapa bulan terakhir ini memang yang laku yang ini, yang branding baru. Oke, yang bungkus yang baru ya. Sini ini kan masih juga, ini kan masih perkenalan lagi kan. Kalau tadinya kan kemasan 1 kilo nggih, 1 on nggih, 1 on, terus ini kan orang pasar masih minta yang seperti ini, kita bikinkan dengan Ini setengah kilo, Bu ya? Kalau yang ini yang 250. Ya, seperempat. Seperempat nggih. Kalau yang setengah kilo juga ada. Nggih. Kalau harganya sama, Bu, yang bungkus baru sama lama? Jatuh harganya juga sama, cuma beda mungkin kalau semakin kecil bungkusnya ya semakin Oke. nggih. Ongkos bungkusnya harus dihitung. Tenaga nggih, tenaganya. Mas Brian, saya itu terus terang tadi nggak percaya kalau kerupuk ini produk orang Magelang ya. Iya, dilihat dari bungkusnya ya. Karena selama ini kalau lihat bungkus snack dengan apa itu desain yang menarik kayak gitu, kalau nggak dari Tangerang, Jakarta atau dari Cikarang kan dan gitu. di toko oleh-oleh gitu ya. Ya, kan gitu. Oh, ternyata ini produksi orang Magelang. Ya luar biasa tuh Bu. Ya tadi itu 23 tahun memikirkan untuk akhirnya bisa di branding lagi ya. Nah, untuk apa namanya bisa memaintenance konsumen ini kayak gimana Bu Alif mempertahankan? Karena pastinya kan ada banyak tantangan Bu dalam menjual produk seperti ini. Meskipun tadi yang disampaikan oleh Mas Maman bahwa kerupuk tuh kayak nggak ada matinya, di mana-mana laku, semua orang tuh butuh kayaknya tuh gandengan kalau kita makan ya kerupuk gitu. Nah itu tetap pasti ada tantangan kan Bu, kayak misalnya mungkin ditolak di suatu daerah atau gimana gitu. Gimana kira-kira Bu? Ya kalau ditolak itu sudah resiko ya Mas. Itu juga sudah sering saya alami gitu, tapi ya mau bangkit ya harus kuat aja gitu. Oke, jadi sebagai pelaku UMKM yang oke itu kita jangan baperan ya Bu kalau ditolak ya. Itulah ya kita cari yang lain. Besok ya diulangi lagi tanya. Mungkin kan mood orang juga beda-beda ya. Betul. Sekarang nggak mau, nggak siapa tahu nanti kita kesana lagi mau gitu kan juga. Ya telaten aja Mas. Telaten tetap menjaga. Berarti penolakan tuh tetap ada ya Bu ya? Tetap ada. Apalagi pas perubahan ke branding yang ini itu masif juga penolakannya. Kenapa ya Bu? Kira-kira kenapa nih di pasar tuh kenapa orang pasar lebih suka bungkus yang kemasan lama plastik? Bening kalau menurut Bu Alif apa? Kelihatan kerupuknya. Gitu. Kalau ini kan yuk kesana ini supermarket gitu. Iya. Mungkin segmentasinya memang sudah berbeda level ya. Ya. Ternyata kan memang kita itu harus melihat apa yang dimau pasar juga gitu. Benar. Jadi gini kira-kira Mas Brian, kita itu ingin mengajak konsumen itu naik kelas. Betul. Ternyata tidak mudah mengajak naik kelas betul. Dan ini bisa jadi pelajaran untuk pelaku UMKM yang lain ya ternyata Mas Aman. Iya, tidak semudah itu ternyata. Ini kan isinya sama, tapi kan kalau bungkus ini sama ini kan tetap beda kan. Ya. Mencoba Bu Alif itu mencoba mengajak naik kelas konsumennya tuh. Tapi ternyata tidak. Tapi lama-lama akhirnya kan diterima. Sudah mulai diterima, sudah mulai pasar konsumen yang bawah itu memang sudah ternyata memang udah Teria sudah ganti seperti ini gitu. Tadinya kan nggak percaya kalau itu isinya Teria gitu. Kemasannya tadi kayak gini. Apalagi sudah berpuluh-puluh tahun ya. Gitu. Iya, benar juga sih. Ada yang sekarang itu tinggalnya di Kalimantan, tinggalnya di luar Jawa kayak gitu. Kalau pulang ya harus bawa ke sana kerupuk. Ini ya. Masih ada pelanggan yang dari zaman dulu tuh sampai sekarang anak cucunya ya kalau mau pulang mintanya dibawain kerupuk ya. Bu Alif, ini kalau jenengan misalnya punya produksi hari ini, lalu ngendon jadi stok di rumah atau di gudang itu berapa lama? Di rumah sehari, 2 hari, seminggu sampai sebulan? Kalau di rumah satu produksi itu? Satu produksi ya sekitar 2-3 hari. Pasti itu langsung keluar ya? Langsung keluar. Nggak sempat nyetok banyak kayak gitu itu? Ya kalau musim hujan kayak gini mulai kita menjelang musim hujan mulai nyetok.
Sambil apa itu berhitung tentang cuaca besok hujan apa tidak. Oh, oke. Ya, ini BMKG. Menebak-nebak cuaca ya. Oke. Iya, harus pinter itu. Soalnya kualitasnya kalau yang musim hujan itu kerjanya juga susah, tenaganya lebih berat. Otomatis kalau buat oven kan juga biaya operasionalnya juga. Iya, betul. Juga, gitu. Ovennya pakai listrik, Bu? Listrik juga, api juga, kayu juga. Gitu. Untuk kipasnya pakai listrik, untuk bahan pemanasnya pakai kayu ya? Kayu. Berarti bahan bakar selama ini seluruh produksi pakai kayu, Bu? Kayu. Untuk kayu jenengan milih-milih apa enggak atau seadanya kayu? Milih-milih juga. Kayu yang kayu atos Kayu atos. Oh, oke. Kayu atos. Oke. Bu, kalau misal jadi pelaku UMKM tuh sebenarnya yang dibaca dari perjuangan untuk menjual produknya tuh apa sih? Maksudnya kita kan selain tadi Bu Alif harus membaca cuaca nih. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan kira-kira? Diperhatikan ya, yang pasti apa yang dimau pasar tuh kita bagaimana mengikuti juga ya, mengikuti sering-sering komunikasi dengan orang pasar juga. Apa yang jadi kendalanya apa? Kayak kemarin COVID kan memang itu semua orang merasakan gitu. Betul. Jadinya ya yang penting itu telaten, ulet gitu. Oke. Berarti patah semangat. Gitu. Sampai saat ini memang untuk mempelajari pasar terus dilakukan sama Bu Alif ya? Iya. Secara teknis biasanya Bu Alif sendiri yang mempelajari itu atau ada tim juga? Nanti selang beberapa kita nanti kan ada yang bagian pemasaran itu. Nanti kalau di pasar kok banyak masalah baru saya turun. Oh gitu, oke. Permintaan apa yang sekiranya dia sudah tidak bisa menghandle baru saya turun. Bu, kalau kerupuk kayak gini tuh ada retur nggak tuh dari pasar? Sejauh ini nggak terlalu banyak sih Mas. Oh, tapi tetap ada ya? Tetap ada, tapi nggak terlalu banyak. Oke. Itu kalau boleh tahu biasanya karena apa Bu? Karena setahu saya kan untuk masa kebertahanan si kerupuk ini lama juga kan? Oh 1 tahun ya? Oke. Biasanya kalau yang dagang besar itu kan barang kadang ada di bawah gitu. Ketutupan. Tapi sudah benar-benar yang rusak sekali, jadinya saya ganti. Terus ada retur gitu ya? Oke. Antara memang ketutup, lupa kalau punya produk itu gitu ya, di pasar macam-macam ya. Sejauh ini alhamdulillah nggak begitu banyak ya. Oke. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan orang ini habisnya seberapa. Dan itu memang harus dibaca juga ya, kira-kira nanti kita kasih stok sekian, kira-kira kembali tidak, kembali berapa gitu, tetap harus dipelajari ya. Oke. Kalau sampai saat ini tadi disebutkan sama Bu Alif ada 20 karyawan ya kurang lebih ya Bu ya. Nah itu Bu Alif memanfaatkan juga karyawan yang ada di sekitar situ atau ada mungkin keluarga atau gimana Bu? Ada yang sekitar sini aja. Berarti memang memanfaatkan masyarakat sekitar ya. Jadi secara tidak langsung memang pelaku UMKM ini juga membuka lapangan pekerjaan untuk apa yang ada di sekitar ya. Ya, oke. Bisa juga untuk itu membuka lapangan pekerjaan untuk yang di luar kota. Iya, benar juga. Kalau dengan sistem afiliator tadi. Iya, bisa juga itu ya. Sekarang kalau misal tadi Bu Alif menyampaikan nih, cara memasarkannya itu cara offline, kadang kita datang ke pasarnya langsung gitu kan. Nah, terus tadi sempat cerita juga ketika di off air nih Bu Alif bahwa saya juga mempromosikan secara online. Nah, itu gimana cara Bu Alif mempromosikan secara online-nya, Bu? Masih ke tradisional sih, cuma pakai status WA. Gitu. Kalau masalah itu memang kita masih mempelajari. Belum ada anak yang berarti belum masuk ke e-commerce belum ya, Bu ya? Kalau dari saya belum, tapi kalau dari konsumen sudah banyak. Oh gitu. Jadi soalnya kita menyediakan udah distribusinya kemana-mana kok ya, sudah betul. Bisa ada reseller dan lain sebagainya. Oke. Tapi ada pikiran nggak dari Bu Alif langsung nanti suatu saat akan mempromosikan ada platform sendiri nih di e-commerce gitu? Ada sih Mas. Ada pikiran itu ya. Kayaknya sudah punya rencana nih melihat dari. Ada, cuman belum. Secara apa tuh dilihat itu juga sangat
kemedul. Iya, betul. Apa namanya? Bahasa Indonesia kemedul apa Mas Brian? Sangat menjual. Sangat marketable gitu. Ya. Makanya saya kalau boleh menyarankan Bu Alif mungkin dipikirkan mencari tenaga yang bisa menjual secara offline, misalnya di TikTok atau di Shopee atau di Facebook, yang memang ada 1, 2 atau 2 orang tenaga yang fokus untuk ngurusi pemasaran di situ. Iya betul, memang paham. Harapan saya kira-kira itu. gini Bu, ketika ini saran, semoga ini bisa kejadian karena saran untuk memajukan. Kira-kira gini Bu, ketika nanti penjualan secara di sosial media itu kalau naik, otomatis nanti akan berimbas pada naiknya produksi, juga nanti bertambahnya karyawan dan seterusnya kan gitu. Tapi kabar yang butuh untuk kita giatkan itu memang pertama kali ketika mengawali ya. Katakanlah seperti sistem affiliate itu 2, 3 sampai 7 bulan itu nggak dapat apa-apa. Bahkan 1 bungkus pun itu nggak laku. Tapi begitu masuk di bulan ke-7, bisa habis-habisan kita malah ke portal-portal untuk menjualnya, menyiapkan itu ya produknya. Itu melayani permintaan. Betul. Nah, tapi karena ini adalah tantangan ke depan, saya kira Bu Alif punya pikiran itu sudah maju dan bisa kita dorong, dan mungkin lewat radio ini ada pendengar yang berminat menjadi seller, betul. membantu memasarkan produk kerupuknya Bu Alif, kerupuk Teriani. Yep. Karena terus terang Mas Brian, kerupuk kayak gini itu, saya kan sering ke Jakarta. Kerupuk model kayak gini ini memang sangat laku keras. Oke. Kerupuk model kayak gini itu kalau di warung kan dibungkusi Bu, udah matang dibungkusi ya. Itu dijual 3.000, 4.000, 5.000 ya. Iya. Padahal 1 bungkus ini mungkin jadi 10 Bu ya. Iya kan? Iya. Berkali-kali lipat ya. Karena rasanya memang udah semacam rasa udah standar ya. Iya. Nagih ya kerupuk itu. Lalu siapapun produsennya rasanya itu aja. Iya. Dan secara secara bentuk juga umum. Iya, betul. Kayak gini ini. Gitu, jadi sangat menarik nih. Tadi kalau dilihat dari konsistensi Ibu Alif dari tahun 2000, kayaknya kalau bikin online di e-commerce memang kayak menjadi modal yang cukup luar biasa sih. Karena memang di online seperti yang kita tahu, kita harus konsisten ya di situ dalam maintenance penjualan online tadi itu. Jadi mungkin ini juga bisa menginspirasi untuk keluarga Fast barangkali yang punya usaha juga ya, UMKM. Sekarang kayaknya kita bergelutnya tuh emang harus secara online ya. Iya gitu. Meskipun secara offline juga cukup baik ya. Antara sebelum pandemi kemudian sekarang, kalau dari pendapatan gimana Bu? Ada peningkatan atau gimana kira-kira? Dari sebelum terus pandemi terus sesudahnya tuh? Kalau sebelum pandemi itu kan grafiknya naik ya. Pandemi itu kan benar-benar yang 2 tahun itu benar-benar turun banget hanya ya, bertahan, drop. Bertahan gimana anak itu masuk untuk kerja kayak gitu, dan ini ya sekarang sudah mulai merangkak naik lagi. Oke, kita nanti bakal lanjut ya, barangkali ada tips and trick yang akan disampaikan oleh Bu Alif nih berkaitan dengan penjualan kerupuk ini setelah jeda yang satu ini, keluarga. Keluarga Fast masih bersama Brian, dan saya juga masih ditemenin oleh Mas Maman dan juga Bu Alif tentunya dari UMKM Kerupuk Teria. Nah, ini sudah sesi terakhir kita nih keluarga Fast. Untuk Anda barangkali yang pengen tahu nih, barangkali baru memulai awal, pengen usaha, pengen membuat atau mendirikan UMKM-nya sendiri. Nah, kira-kira tips and trick dari Bu Alif nih apa nih Bu? Kalau kita pengen usaha tuh kira-kira yang disiapkan apa Bu? Terus kita harus seperti apa gitu? Harus yang pertama ya kerja keras, mau belajar, belajar,
selalu mau menerima saran, kritik, saran itu selalu jadi buat motivasi juga. Oke. Terus melihat panca pasar apa yang sekarang dibutuhkan itu apa, itu yang paling seumpama kok sudah jalan ya apa maunya pasar itu terus didengarkan, kita olah semampu kita gitu aja. Oke, jadi kita harus mempersiapkan hati dan pikiran terbuka setiap ada kritikan gitu-gitu ya. Dan kalau sudah berjalan terus tetap belajar ya, Bu Alif ya. Oke, mungkin dari Mas Maman ada tambahan? Ya, saya akan menambahi berdasarkan bincang-bincang dengan Bu Alif tadi satu hal bahwa setiap produk itu punya kekuatan yang jarang dipahami oleh produsen. Oke. Maka dari itu kekuatan itulah yang harus selalu kita pertahankan. Kekuatan dari kerupuk Bu Alif itu sesungguhnya kan dimiliki oleh semua produsen kerupuk dimanapun, yaitu bahwa kerupuk apapun jenisnya itu disukai oleh masyarakat. Memang tantangannya Mas Brian tidak cepat untuk mendatangkan untung karena memang keuntungannya itu kecil karena saking banyaknya pemain kira-kira gitu. Itu kan sama halnya dengan beras. Beras itu kan keuntungan 1 kilo mungkin hanya Rp25 atau Rp50. Betul. 1 kilo kok untung Rp100 itu kan gede sekali. Tapi kan ketika omsetnya itu semakin banyak, semakin besar kan keuntungannya juga nanti akan besar. Lalu yang kedua sesungguhnya yang disebut bisnis itu adalah bagaimana ketika putarannya itu lancar. Produksi kulaan, lalu produksi, lalu distribusi atau pemasaran. Itu kok lancar, lalu pembayarannya baik tempo maupun cash itu juga lancar, itulah yang disebut bisnis. Soal keuntungannya itu kecil atau sedang atau besar itu kan relatif. Iya, betul. Keuntungan kecil kalau ternyata bisa kulaan lagi, itu kan berarti kan jalan, lancar sebagai bisnis. Betul. Waktunya membayar karyawan ternyata bisa membayar, berarti kan lancar. Soal besar dan kecilnya nanti akan terus dipelajari dan terus dikembangkan bagaimana supaya bisa memberikan keuntungan lebih besar, berarti kan dinaikkan produksinya, kira-kira gitu. Jadi pesan bagi para pelaku UMKM terutama yang pemula, kata kuncinya kalau mau berbisnis ya dimulai. Kalau dipikir terus namanya bukan bisnis. Mimpi. Itu namanya mimpi atau pemikir. Pebisnis ya jalan. Produksi jualan. Atau kulaan langsung jualan. Kan tadi koleganya Bu Alif itu kan tidak produksi. Dia hanya kulaan Bu Alif, langsung jualan. Betul. Bisa jadi keuntungannya malah lebih besar sana. Sekali. Tapi Bu Alif tidak boleh iri, tidak boleh membanding-bandingkan. Aduh, saya itu yang paling rekoso bikin barangnya, tapi untungnya sedikit. Sana itu tinggal menjualkan kok untungnya besar. Tapi yang harus dicatat, menjualkan atau menjual itu kan butuh ilmu sendiri. Betul. Dan ilmunya lebih rumit daripada produksi. Kan? Kira-kira gitu. Oke, mantep banget nih apa yang sudah disampaikan oleh Bu Alif dan ditambahkan oleh Mas Maman. Terima kasih Mas Maman sudah menemani saya untuk berbincang hari ini. Bu Alif juga terima kasih sudah datang. Semoga semakin meningkat penjualan kerupuk terianya. Terus tadi cita-cita untuk bisa masuk ke e-commerce, dijual secara online, digitalnya juga berjalan dengan baik. Amin. Harus itu. Iya. Oke, kita tunggu kabar baiknya Bu Alif nanti mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan ya Mas Maman ya. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih keluarga Fast. Cukup perjumpaan kita di Dialog UMKM Magelang pada edisi kali ini. Kalau gitu sampai jumpa di Dialog UMKM yang berikutnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.